atas segala nama, yang kepadanya setiap lutut bertekuk lutut dan setiap lidah berkata bahwa Yesus adalah pemenang. Malam ini dalam bulan Desember yang penuh dengan damai, bulan yang penuh dengan berkat, setiap kami yang Kau berikan kesempatan malam ini bersamaan pada bulan Natal, ibadah perayaan Natal yang disertai dengan KKR. Oh, memberkati gereja Tuhan GPDI Samuel di kota Rumbai ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan berdiri di mimbar ini sekali lagi. Semua itu anugerah-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Yesus. Junjungan kami, sanjungan kami, hanya Engkau yang kami tinggikan di tempat ini. Engkau dimuliakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami mengingat hamba-Mu almarhum Bapak Sinaga yang mendahului kami, yang telah merintis dan memulai pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk Ibu Guru Panggabean yang sampai hari ini berdiri dengan visi misi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Putra-putrinya yang mendukung, menantu yang mendukung, para majelis, para jemaat yang mendukung pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, memberkati setiap umat Tuhan di tempat ini. Roh Tuhan hadir dan berkati kami malam ini. Terima kasih untuk kesempatan malam ini. Terima kasih Roh Kudus masih bersama dengan saya. Jangan biarkan problema hidupmu merongrong hidupmu dan membuat hidupmu tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Malam ini tema saya, jangan menyerah. Kalau Tuhan sendiri tidak pernah menyerah dengan dunia, Tuhan sendiri tidak pernah menyerah dengan hidupmu, dengan hidupku aja Dia tidak pernah menyerah. Buktinya apa saudara? Buktinya Allah menjadi manusia. Sekalipun manusia sudah bobrok, manusia sudah jadi sontoloyo. Tahu sontoloyo? Manusia itu tidak ada apa-apanya lagi, tapi kalian itu terlalu berharga di mata Dia. Dia tidak pernah menyerah dengan hidupmu. Kenapa engkau sendiri menyerah dengan hidupmu? Kenapa engkau sendiri menjadi manusia yang pasrah? Tidak ada teori dan teologianya untuk orang Kristen itu pasrah. Tapi orang Kristen itu konsepnya boleh berserah. Artinya orang yang berserah itu masih juga punya pengalaman, atau yang saya maksud di sini adalah pengharapan. Tuhan tidak pernah menyerah dengan Anda kok. Coba mikir hidupmu sendiri itu, coba evaluasi. Berapa kali kamu tinggalkan Tuhan? Halo, ada orang di sini? Anda bersama dengan saya? Ya. Berapa banyak yang masih kenal saya? Coba angkat tangan. Wah, ibu masih kuliah. Waduh, ya. Shalom semua. Ya, shalom saudara ya. Senang juga saya balik kota Rumbai. Sudah bertahun-tahun ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Saya ingat saudara, saya bilang sama Inang, Nyonya Sinaga, saya bilang, saya pernah KKR di sini. Saya tidak tahu berapa tahun yang lalu, saya cerita sama Inang, saya cerita dengan Pak Ramli. Saya ingat setelah saya selesai berkhotbah, saya pergi duduk persis tempat Pak Aritonang duduk. Bapak Ibu, saya duduk, waktu saya duduk, Roh Tuhan minta hati saya. Ada satu perempuan di ujung sana, dia berdiri di altar kol. Roh Tuhan bilang jangan orang lain yang doakan,
kamu pergi doakan dia. Saya udah duduk, saya udah tidak mau. Akhirnya saya bangun berdiri karena hati saya bilang, bangun, pergi. Saya pergi. Waktu saya doakan dia, Bapak Ibu, saya tidak kenal itu inang itu. Ya, begitu saya doakan, keluar darah, cepret. Di sini itu ya inangnya. Inang ini buru-buru ambil kain pel, dipel. Saya tidak kenal tuh siapa itu orangnya sampai hari ini. Ya. Kemarin Bapak Ketua Wilayah kasih tahu saya, katanya itu ibu dari Sungai Danu. Ya, saya ingat, makanya gereja ini punya historis dengan saya. Siapa itu ibu-ibu yang nggak punya anak? Saya doakan dia dikaruniai anak. Ada enggak orangnya di sini? Itu. Berapa usia anakmu, Inang? 16 tahun. Oh, itu 16 tahun. Suamimu baik kan sekarang kan? Punya anak laki-laki udah baik ya? Orang Batak ini sudah. Kalau enggak punya anak, waduh, udah dikasih anak juga. Kalau belum laki-laki, waduh, dia rasa bukan anak. Gak ada orang di sini, nggak ada. Sini semua orang baik. Sini orang baik semua. Ya, saya banyak menangani kasus-kasus seperti itu. Oke, kita balik ke laptop. Amin, saudara. Saya teringat dengan seorang yang bernama Bartimius. Masih ingat Bartimius? Dalam kitab Perjanjian Baru masih ingat? Di mana itu? Di mana? Hah? Aku coba mengingat. Ada yang mengingat? Tidak ada yang ingat. Ada catat beberapa ayat di sini boleh menjadi berkat bagi saudara. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Markus pasal 10 ayat 47. Markus 10 47. Ada? Ada? Boleh baca sama-sama? Siap? Siap? Siap. Oke, 3. Ya. Sampai di situ. Bapak Ibu, Bartimius ini orang yang tidak punya masa depan. Pengemis, derajatnya rendah. Betul nggak? Kalau pengemis kayak mana? Pengemis, derajatnya rendah, nggak punya masa depan, matanya secara fisik buta. Tapi orang seperti ini, dia mampu membedakan kesempatan. Bartimius teriak, Son of David, have mercy on me. Anak Daud, putra Daud, berbelas kasihanlah kepadaku. Dia mampu menggunakan momentum yang benar, kesempatan yang benar. Dia tidak mau menghilangkan kesempatan itu. Dia bertanya, ada apa gerangan? Yesus orang Nazaret. Sobat, jangan pernah menyerah. Kejar Tuhan selagi ada kesempatan. Jangan mau dikibuli oleh iblis. Iblis itu goblok tapi licik. Saya ulangi kalimatnya. Jangan bilang iblis itu pintar. Iblis itu goblok. Iblis itu licik, tidak pintar. Jadi kalau kelakuanmu masih licik, tempatkanlah dirimu di mana yang saya katakan tadi. Jadi itu tidak pintar, saudara. Kenapa? Banyak orang sekarang, maaf saudara, maaf, ini didengar di seluruh bumi. Ya, dia bangga karena uangnya banyak, hartanya banyak, sehingga dia lupa diri. Kesombongan dia membuat dia menjadi manusia yang hancur. Pada hakikatnya karakternya sudah mempotretkan karakter iblis.
yang namanya demokrasi. Anda bersama dengan saya. Alkitab tidak pernah toleransi dengan demokrasi. Alkitab menganut sebuah paham yang namanya teokrasi. Anda perlu mengerti ini dengan baik. Jadi Anda jangan bangga, wah nanti aku mati, aku dikubur, aku ada STM, Saroha, lingkunganku orang kaya semua, mati untuk beli tanah ini semua. Come on man, semua orang mati pun dikubur. Gak ada orang di sini. Tetapi yang paling penting di sini kawan, bagaimana dengan jiwa? Bartimeus sudah lelah hidup sebagai orang yang buta. Buta! Dia kupingnya dengar firman Tuhan, tapi jiwanya tidak sambung. Roh Allah itu berbicara kepada roh manusia. Roh manusia menyambungkannya kepada jiwa manusia. Anda bersama dengan saya, sehingga kau mengerti kebenaran. Dia teriak sampai suaranya itu membuat Yesus berhenti. Kenapa? Karena dia tahu. Bapak Ibu, saya selalu bilang, kenapa dia nggak panggil aja Yesus orang Nazaret? Kenapa dia kaitkan Daud? Halo? Yesus anak Daud, Daud penulis Mazmur, salah satu Mazmur yang ditulisnya, Tuhan adalah gembalaku. Satu jaminan. Dia punya konsep pengetahuan yang benar. Makanya selalu saudara saya bilang, jangan cuma nyanyi saja. Ya, kau tidak tahu Alkitab, di rumah kau nggak pernah baca Alkitab. Sobat dengar, air matamu satu ember kau menangis berdoa, tapi kalau itu tidak seturut dengan prinsip kebenaran Alkitab, doamu itu sia-sia, men. Anda bersama dengan saya. Ya, saya kadang-kadang pergi traveling kemana-mana, saya ketemu orang, saudara, dia belum apa-apa, dia udah apaan? Emangnya air matamu bisa membuat hati Tuhan berubah? Tuhan tuh nggak bisa buat apa-apa di luar daripada apa yang sudah tertulis dalam Alkitab. Anda bersama dengan saya. Dia bisa buat segala-galanya, tapi berdasarkan apa yang sudah dia tulis. Dia beritahu prinsipnya apa, saudara? Rambu-rambu sorga itu adalah Bible, Alkitab. Makanya orang percaya baca Alkitab. Bartimeus buta, tapi otaknya nggak buta. Hatinya tidak buta. Itu sebabnya dia bilang, Son of David, have mercy on me. Berbelas kasihanlah kepada aku. Kenapa Daud? Karena Daud yang berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dia membawaku kepada rumput yang hijau. Haleluya. Kalau nyanyi tepuk tangan semua, wah semangat. Apalagi orang Batak, orang Ambon, orang Papua, joget-joget dia. Tapi kalau dengar firman Tuhan, murung. Makanya waktu ada masalah, kebenaran itu tidak hidup di dalam saudara. Namanya orang Kristen, tapi kelakuannya orang fasik. Rumah tangga Kristen tidak ada perceraian, hanya kematian yang bisa memisahkannya. Ya, masih di sini? Nggak ada orang sini baik-baik semua. Sini orang baik semua, Pekanbaru. Bapak Ibu, Bartimeus teriak-teriak sama Tuhan. Artinya poin saya, kalau Allah itu mengasihi saudara, Anda harus mengerti pertama. Amin. Ini dimengerti dengan benar oleh Bartimeus, sehingga dia tidak peduli, dia teriak. Hidupnya tidak ditentukan oleh apa kata orang. Nomor satu, mengerti Tuhan itu mengasihimu. Amin saudara. Titik. Tuhan mengasihiku. Mau bengkok, mau pendek, mau tinggi,
sakit, mau gemuk, mau jelek, Yesus meninggalkan surga, datang mencariku. Tuhan mengasihiku. Buktinya apa? Hari ini ada Natal, bukti kasih Tuhan kepadaku. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Kita masuk poin kedua. Filipi pasal 2, tolong dibantu. Ayat 6 dan 7. Filipi pasal yang kedua, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Oke, 3, ya. Yang pikirkan itu. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Tapi dia mengosongkan dirinya menjadi manusia. Berapa mahal itu harga yang dibayar. Yesus itu Tuhan. Allah menjadi manusia. Semuanya di atributnya dikosongkannya jadi manusia. Gimana itu, saudara? Semua dikosongkannya. Atribut kealahannya hampa. Semua ini cuma titipan Tuhan ya sama kita. Betul enggak, saudara? Kamu punya harta, punya apa, punya ini, punya itu, uang banyak. Tuhan bilang pinjam pakai 70 tahun. Pinjam pakai 80 tahun. Habis 80 tahun dison marah dia. Habis, balikkan. Jadi kalau kau punya, dikasih Tuhan kesempatan, pakai itu untuk Tuhan. Apapun yang kau punya, hartamu, pakai untuk Tuhan. Pangkatmu, pakai untuk Tuhan. Uangmu, pakai untuk Tuhan. Tema saya tadi apa? Jangan. Apa perempuan itu menyerah? Ngapain dia? Paksakannya lagi, lebih dalam lagi sakit hatinya kalau diikuti. Betul enggak? Pertama gak diterge, udah sakit hati. Yang kedua dibilang, bukan untuk kau aku ya. Kan kira-kira gitu loh kita bikin kan. Bukan untuk kau, mau ngapain kau kejar-kejar aku? Ah, udah. Kan gitu kira-kira kan. Tapi dia enggak, dikejarnya lagi. Lebih dalam lagi dia. Dan toba dalamnya. Dalam. Apa katanya? Tidak baik. Tadi dibilang Pak Aritonang, tidak baik memberikan roti kepada anjing. Ngerti kalian kenapa? Anda harus mengerti apa artinya, ya. Jadi jangan menginterpretasikan Alkitab salah. Anda tahu kenapa Tuhan Yesus menggunakan istilah kata hewan anjing di situ dalam konteksnya? Anda harus mengerti. Orang Yahudi dalam konsepnya mereka menganggap hanya dialah yang bertuhan. Di luar dari orang Yahudi, they are pagans, they are idol worshiper. Mengerti? Artinya di luar dari suku orang Yahudi, mereka itu penyembah berhala. Hanya kami yang punya Tuhan, kau tak bertuhan. Artinya orang di luar Yahudi yang tidak bertuhan, derajatnya tidak lebih dari seekor anjing. Anda mengerti? Jangan pernah menyerah. Hidup ini sebuah perjuangan. Gereja ini dulu tidak seindah ini. Mungkin 20 tahun yang lalu udah di sini, nah. Aku pernah datang khotbah di sini. Tidak seindah ini. Tapi Anda melihat hari ini sudah megah seperti ini. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak menyerah. Ada orang yang tidak menyerah. Jangan pernah menyerah dalam hidup. Perempuan Malaysia ini tidak menyerah. Sekalipun dia sombong, Anda yakinlah ini perempuan paling sombong. Tidak mungkin dia mau tinggalkan penyembahan berhalanya, datang sama Yesus, dia bilang, God, Lord, help
bilang, anak kokido. Itu saudara. Jadi perempuan Venesia mengerti filosofi ini. Bagi dia anaknya segala-galanya. Dia bilang, "Oi, help me. Tolong aku." Wah, aku kalau khotbah ini semakin semangat. Iya kan? Tuhan Yesus bilang. Karena apa saudara? Karena dia bilang, roti gak dapat, remah-remah aja jadi, dia bilang. Dia tahu siapa Tuhan. Sekecil apapun berkat yang kau terima hari ini dari Tuhan, itu lebih besar daripada rezeki yang kau dapat di bumi ini. Amin. Amin. Ya. Yang ketiga, Yohanes 5:14. Buka. Nah, ini dia. Mari kita baca sama-sama. Semua siap? Ya. Oke, 3. Ya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dan berkata, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Amin, saudara. Amin. Jangan menyerah. Haleluya. Satu ketika dia ketemu Tuhan Yesus, dia bilang, "Guru, akulah orangnya yang dulu sakit. Aku orangnya." Yesus bilang apa? Jangan buat dosa. Apa pengertian Anda dengan dosa? Dalam konteks jangan menyerah. Yesus bilang, jangan kau buat dosa, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Melayani Tuhan adalah sebuah kesempatan selagi engkau hidup di bumi ini. Sekecil apapun, lakukan untuk Dia. Lakukan untuk Dia. Tidak peduli orang lihat atau tidak lihat. Orang mau tahu, mau catat atau tidak catat, that is not your business. Sorga mencatat. Sepasang mata ada 24 jam, 365 hari dalam 1 tahun. Dia lihat kemana saja kau pergi. Jangan kau buat dosa lagi. Artinya engkau perlu taat, engkau perlu setia. Kerjakan apa yang sudah dipercayakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Setia, kerjakan. Jangan tunggu mengerti baru kau kerjakan. Mengerti dulu aku. No. Abraham dalam pasal 12 sampai 22 kitab Kejadian. Ya. Ini orang hebat ini. Makanya nama anak saya laki-laki saya bikin Abraham. Pada waktu itu saya getol sekali mengajar tentang Abraham. Apa itu? Ini orang hebat. Pasal 22 ketika dia disuruh membawa putranya yang bernama Ishak. Para teolog dari perbedaan-perbedaan teologi meramalkan bahwa Ishak berkisar 17 tahun, ada yang meramalkan 18 tahun. Anda coba bayangkan sendiri, pada waktu itu dia tidak bertanya sepatah kata pun kepada Tuhan. Dia setia dan taat mendaki ke puncak Bukit Moria. Man, this man, ini orang luar biasa, saudara. Haleluya. Haleluya. Jangan tunggu mengerti dulu. Nggak ngerti aku ini. Nggak kubuat lah. Nggak ngerti aku ini. Kalau sudah berurusan sama Tuhan, buat saja. Tak perlu kau mengerti. Nanti mengertinya. Kan 20, berapa katanya 3 hari perjalanan pasal 22 itu kan? 3 hari kan Pak? Menurut saudara, bingung nggak Abraham itu? Bingung lah. Bingung dia, resikonya tinggi. 100 tahun ditunggunya, baru lahir anak ini. Sekarang disuruh sembelih. Setiap langkahnya itu langkah resiko. Yang betulnya ini 100 tahun aku tunggu ini. Gak salah aku ini. Khotbah itu gampang. Ya.
Sudah jadi pendeta hampir 34 tahun. Pasti ratusan tema khotbah di otakku. Tak perlu buka Alkitab. Tapi khotbah itu gampang. Tapi kalau kau menghidupinya kayak mana? Benar nggak? Cakap tuh gampang, saudara. Saya pernah satu hari disuruh Tuhan, mobil saya baru. Tuhan bilang mobil ini sumbang untuk pekerjaan Tuhan, katanya. Nggak ada orang sini nggak ada. Saya lagi nyetir bawa mobil ini, baru saya beli. Tuhan bilang sumbang ini. Demam saya. Ini benar, saya nggak main-main dengan saudara. Saya pulang sampai di rumah itu jam 3 siang, saya tidur. Istri saya bilang sama saya, kenapa sayang? Tuhan bilang jual aja mobil ini, uangnya kasih ke pekerjaan Tuhan. Brand new, bukan mobil second ya. Makanya jangan salah kawin. Iya kan? Kalau salah kawin kau menderita sendirilah. Istriku bilang kalau Tuhan yang bilang kasih aja. Padahal itu satu aja aku punya, nggak ada lagi. Habis itu naik angkot lah. No, ini fakta saudara. Saya bicara fakta. Saya jual mobil itu, saya kasih ke pekerjaan Tuhan. Satu mobilnya aku kasih. Entah berapa mobilku udah nggak terhitung lagi. Tuhan tuh nggak pernah berutang. Satu rumahku ku kasih untuk Tuhan. Entah berapa rumahku nggak tahu lagi aku. Nggak ada orang di sini. Maksudnya apa kawan? Maksudnya apa? Udah mekel. Aku marah dengan kau kalau kau mekel saja. Jadi orang Kristen yang hebat. Penyembah berhala aja hebat. Masa kau tidak lebih hebat? Berkat itu menantikan hidupmu. Come on man. Hallelujah. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Ini banyak, mari semua kita doakan bersama.
kerinduan hatinya kabulkan Tuhan. Kabulkan. Bebaskan yang terikat. Jamah. 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 Mari. Mari. Mari ke atas. Kenapa ini? Bapaknya mari. Ibu yang paling ujung suruh naik di atas, Pak. Nah, ibu itu. Dengar saya baik. Kenapa dia, Bu? Hari ini siapa namanya? Urmanalu. Siapa namanya? Asia. Hari ini harimu. Today is your day. Roh Kudus, kau serahkan dia ke tangan. Jaga dia di belakang. Kau serahkan dia padamu. Roh Kudus, biarin ini orang yang jangan dia ganggu. Yes. Oh ya, aku tutup bungkus nasi Urmanalu. Hari ini apapun nama penyakit, whatever behind the sickness, I command you in the mighty name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Set this girl free. I set this girl free. I declare and I decree in the mighty name of Jesus. Never come back. Tidak pernah kembali. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Anak ini sehat, tumbuh sehat, subur. Tumbuh jiwa rohnya dengan darah. Normal dalam segala hal. Sehat. Darah Yesus menandai tubuh jiwa roh. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pegang tangan di sini. Pegang. Bilang Tuhan Yesus. Mulai hari ini rumah tanggaku diberkati, ekonomiku diberkati, tidak sama lagi. Kami hidup bahagia, kami hidup sukacita, karena kami hidup bersama dengan Kau. Tutup apatah, tutup kemiskinan, tinggalkan rumah tangga dan hidup. Aku tandai darah. Sehingga take your hands off. Tidak apa-apa, biarin aja, apa saja biarin ya. Hadirat Allah ada di sini. Rangkul tangan.